Halo semuanya, para pemilik bisnis yang luar biasa. Selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal bahas tuntas soal, ini dia, strategi cerdas mengelola keuangan UMKM di era digital. Kita tahu kan, zaman sekarang tuh semuanya serba cepat dan serba online. Jadi, di sesi ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah panduan praktis yang bisa bikin bisnis Anda makin modern dan pastinya jauh lebih efisien. Udah siap ninggalin cara-cara lama? Yuk kita mulai transformasinya sekarang juga. Jujur deh, siapa di sini yang masih sering pusing atau bahkan stres berat tiap kali akhir bulan datang? Bayangin, Anda harus begadang, mata udah sepet liatin tumpukan nota, kwitansi sama buku tebal yang kayaknya nggak habis-habis buat direkap, menguras energi banget kan? Nah, gimana kalau saya kasih tahu sebenarnya ada loh cara lain, cara yang jauh lebih cepat, lebih pintar, dan pastinya nggak akan bikin Anda sakit kepala lagi. Jadi selamat datang di era baru keuangan UMKM. Iya, ini saatnya kita benar-benar move on dari masa lalu yang serba manual dan bikin capek. Mengelola keuangan secara digital itu sekarang bukan sekedar tren keren-kerenan aja loh. Ini tuh ibarat pondasi yang mutlak banget Anda butuhkan supaya bisnis Anda bisa lari kencang menyambut masa depan yang serba efisien. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kunci utama dari era baru ini tuh sebenarnya ada pada sesuatu yang namanya Sistem Informasi Akuntansi, atau biasa disingkat SIA. Wah, kedengarannya teknis dan berat banget ya. Tapi tenang, jangan keburu takut dulu. Sederhananya gini, SIA ini tuh ibarat mesin pintar yang bekerja di balik layar manajemen keuangan digital Anda. Dia yang bakal ngerjain tugas-tugas berat yang selama ini Anda kerjain secara manual. Nah, si mesin pintar ini kerjanya ternyata simple banget kok. Cuma lewat 3 tahap. Pertama, input alias pencatatan harian. Anda tinggal masukin aja data transaksi kayak struk penjualan gitu ke dalam sistem. Kedua, proses. Di tahap ini, softwarenya yang bakal otomatis mikir. Dia yang ngelompokin transaksi dan ngitung laba ruginya buat Anda. Lalu yang ketiga, output. Kring! Tiba-tiba Anda udah dapat pelaporan instan berupa grafik yang super gampang dibaca. Semuanya berjalan mulus banget. Coba deh kita bandingin, biar kerasa banget bedanya. Pembukuan manual itu jujur aja punya risiko salah hitung atau human error yang tinggi banget. Belum lagi butuh waktu berjam-jam cuma buat rekap, plus biaya operasional buat cetak dan simpen kertas yang makin lama makin numpuk. Nah, sebaliknya nih, pembukuan digital nawarin presisi yang luar biasa karena semuanya serba otomatis dan datanya aman terenkripsi di cloud. Laporannya bisa Anda akses real-time kapan aja dengan biaya langganan yang kalau dihitung-hitung jauh lebih hemat buat jangka panjang. Jauh lebih melegakan kan? Sampai sini Anda mungkin mikir, oke, saya paham untungnya, tapi mulainya dari mana nih? Tenang aja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, langkah praktis transformasi. Percaya deh, mengubah cara kerja bisnis Anda jadi digital itu sebenarnya gampang banget dan nggak perlu bikin pusing. Cuma ada 4 langkah sederhana yang bisa langsung Anda praktikkan hari ini juga. Pertama, dan ini basic banget ya, pisahkan rekening bank Anda. Jangan pernah nyambur uang pribadi sama uang bisnis. Ini krusial banget biar pengeluarannya nggak tumpang tindih. Kedua, mulai deh manfaatin pembayaran digital. Pakai QRIs atau e-wallet buat ngurangin uang tunai yang gampang keselip. Ketiga, otomatisasi pembukuan pakai aplikasi akuntansi yang pas buat bisnis Anda. Dan keempat, rajin-rajin lakukan evaluasi rutin. Bisa tiap akhir minggu atau bulan buat mantau tren bisnisnya gimana. Langkah-langkah kecil ini bakal ngasih kejelasan profesional yang luar biasa loh. Biar lebih kebayang, yuk kita simulasikan gimana bentuk catatan keuangan harian ini. Bayangin, ini adalah hari kerja Anda, ada uang masuk sebesar 2,5 juta rupiah dari penjualan grosir, dan sistem langsung nyatet itu sebagai pendapatan. Terus ada uang keluar buat beli bahan baku, bayar iklan digital, sampai bayar listrik. Semua arus kas itu langsung tersusun rapi dan terstruktur, tanpa Anda harus repot-repot nyoret-nyoret kertas. Dan pada akhirnya, nah ini dia yang kita cari-cari. Angka yang bikin senyum lebar, surplus sebesar Rp1.250.000. Ini loh hadiah sesungguhnya dari pembukuan digital. Anda jadi punya visibilitas total atas semua kerja keras Anda. Nggak ada lagi tuh cerita tebak-tebakan kemana perginya uang bisnis Anda. Bukti keuntungan nyata langsung terpampang jelas di depan mata. Tapi, saya ngerti banget sih, mindahin urusan penting kayak uang ke dunia maya itu rasanya agak menakutkan ya. Keamanan pasti jadi pertanyaan besar di benak Anda. Makanya, mari kita bahas soal panduan keamanan data. Menjaga data bisnis supaya tetap aman dan terkunci rapat, itu sebenarnya gampang banget, asalkan Anda tahu aturan mainnya. Cuma ada 3 tips keamanan krusial yang wajib Anda ingat. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Tolong ya, jangan pakai nama hewan peliharaan. Kombinasikan huruf, angka, dan simbol. Kedua, ini yang paling ampuh. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Ini tuh ibarat gembok ekstra buat mencegah siapapun yang nggak berhak masuk ke akun finansial Anda. Dan yang ketiga, lakukan backup berkala. Simpan salinan data Anda di tempat aman yang terenkripsi. Dengan 3 langkah ini, Anda pegang kendali penuh buat ngelindungin data bisnis Anda.
Wah, nggak terasa kita udah sampai di penghujung sesi penjelasan ini. Anda udah lihat sendiri kan, gimana sistem digital ini bisa nyelamatin waktu Anda yang berharga, neken risiko salah hitung, dan ngamanin masa depan finansial bisnis Anda. Sekarang, pertanyaan terpentingnya, apa langkah pertama yang bakal Anda ambil hari ini juga untuk mendigitalkan bisnis Anda? Jangan tunggu besok-besok. Pilih satu langkah aja, entah itu daftar QRIs hari ini, atau sekedar misain rekening bank Anda. Transformasi yang besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Terima kasih udah ikutan, dan selamat mengembangkan bisnis Anda dengan cerdas.